Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai model regresi dua variabel yang beranggotakan saya sendiri Fauzia Anissa Gita NPM 62, Dwi Ardianto NPM 79, dan Laila Nurul Fajri NPM 84. Bentuk model regresi dua variabel ada dua macam, yaitu FRP dan FRS. FRP sendiri merupakan model regresi dengan dua variabel yang umumnya dituliskan dengan simbol berbeda berdasarkan sumber data yang digunakan, meskipun tetap dituliskan dalam persamaan fungsi regresi. Fungsi regresi yang menggunakan data populasi atau FRP umumnya menuliskan simbol konstanta dan koefisien regresi dalam huruf besar sebagai berikut, yaitu dengan persamaan Y sama dengan A ditambah BX ditambah E. Yang kedua yaitu FRS, di mana fungsi regresi ini menggunakan data sampel yang umumnya menuliskan simbol konstanta dan koefisien regresi dengan huruf kecil, yaitu Y sama dengan alfa ditambah beta X ditambah E, di mana A besar atau alfa ini merupakan konstanta, kemudian B besar atau beta ini merupakan koefisien regresi. Juga menggambarkan tingkat elastisitas variabel independen, kemudian Y variabel dependen, X variabel independen. Notasi alfa dan beta merupakan perkiraan dari A besar dan B besar. Huruf alfa dan beta disebut sebagai estimator atau statistik, kemudian sedangkan nilainya disebut sebagai estimate atau nilai perkiraan. Meskipun penulisan simbol konstanta dan koefisien regresinya berbeda, namun penghitungannya menggunakan metode yang sama, yaitu dapat dilakukan dengan metode kuadrat terkecil biasa atau ordinary least square atau biasanya disebut dengan OLS, atau dengan metode maksimum likelihood. Selanjutnya yaitu metode kuadrat terkecil biasa atau ordinary least square atau OLS yang penghitungan konstanta atau alfa dan koefisien regresi atau beta dalam suatu fungsi regresi linear sederhana dengan metode OLS dapat dilakukan dengan dua rumus. Untuk rumus yang pertama yaitu dengan mencari nilai B, yaitu dengan rumus N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat kemudian dikurangi sigma X, untuk hasil sigma X nanti dikuadratkan. Lalu untuk mencari nilai A yaitu sigma Y dikurangi B kali sigma X per N. Lalu untuk yang rumus kedua untuk mencari nilai B-nya itu sigma XY per sigma X kuadrat. Untuk mencari nilai A, Y dikurangi BX. Untuk rumus yang pertama, langkah awal yang harus dilakukan adalah menentukan nilai X1 kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Kemudian untuk yang rumus kedua, perlu menentukan sigma XY dan sigma X kuadrat. Untuk rumusnya, biasanya untuk mencari sigma XY yaitu sama dengan sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y di per N. Nanti untuk hasilnya, untuk kedua rumusnya itu antara 1 dan 2 biasanya akan sama. Ya, yang selanjutnya yaitu asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam OLS, yaitu ada 3 asumsi. Yang pertama, asumsi nilai harapan bersyarat atau conditional expected value dari A dengan syarat X besar XI mempunyai nilai 0. Yang kedua, kovarian A dan EJ mempunyai nilai 0. Nilai 0 dalam asumsi ini menjelaskan bahwa antara A dan EJ tidak ada korelasi serial atau tidak berkorelasi atau autocorrelation. Yang ketiga, yaitu varian A dan EJ sama dengan simpangan bagus standar atau standar deviasi. Kemudian, prinsip-prinsip metode OLS. Yang pertama yaitu analisis dilakukan dengan regresi, yaitu analisis untuk menentukan hubungan pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Regresi sendiri akan menghitung nilai A, B, dan E, error. Oleh karena itu dilakukan dengan cara matematis. Kedua, hasil regresi akan menghasilkan garis regresi.
Garis regresi ini merupakan representasi dari bentuk arah data yang diteliti. Garis regresi disimbolkan dengan Y atau dibaca Y topi atau Y cap yang berfungsi sebagai Y perkiraan. Sedangkan data disimbolkan dengan Y saja. Perlu diingat bahwa dalam setiap data tentu mempunyai lokus sebaran yang berbeda dengan yang lainnya. Ada data yang tepat berada pada garis regresi tetapi ada pula yang tidak berada pada garis regresi. Data yang tidak berada tepat pada garis regresi akan memunculkan nilai residual yang biasa disimbolkan dengan E atau sering pula disebut dengan istilah kesalahan pengganggu. Untuk data yang tepat berada pada garis maka nilai Y sama dengan nilai Y topi. Nilai A dalam garis regresi digunakan untuk menentukan letak titik potong garis pada sumbu Y. Jika nilai A kurang dari 0 maka letak titik potong garis regresi pada sumbu Y akan berada di atas origin. Apabila nilai A lebih dari 0 maka titik potongnya akan berada di bawah origin. Nilai B atau disebut koefisien regresi berfungsi untuk menentukan tingkat kemiringan garis regresi. Semakin rendah nilai B maka derajat kemiringan garis regresi terhadap sumbu X semakin rendah pula. Sebaliknya, semakin tinggi nilai B, maka derajat kemiringan garis regresi terhadap sumbu X semakin tinggi. Baik, yang selanjutnya adalah interpretasi hasil regresi. Jadi, interpretasi yang dimaksudkan di sini adalah mengetahui informasi-informasi yang terkandung di dalam hasil regresi melalui pengertian dari angka-angka parameternya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pada bab ini, dapat disimpulkan bahwa dalam regresi linier sederhana memiliki tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa besar pengaruh tingkat signifikansi variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Dalam pelaksanaannya, nilai-nilai yang ada di dalam haruslah valid. Dalam model regresi memiliki beberapa simbol yang masing-masing memiliki makna. Simbol A menjelaskan tentang seberapa besar faktor-faktor yang bersifat tetap mempengaruhi variabel dependen. Simbol B menjelaskan tentang tingkat elastisitas variabel independen. Nilai T menjelaskan mengenai signifikan atau tidaknya sebuah variabel X dalam mempengaruhi variabel Y. Serta nilai R² yang menjelaskan tentang seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, silakan teman-teman boleh menuliskan pertanyaan teman-teman di kolom komentar, Zoom meeting maupun pada WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.